Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih dan Solihah? Semoga Ananda selalu diberikan kesehatan ya. Pada hari ini kita memasuki tema 6 subtema 1 pembelajaran 1. Apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Nah, apakah kamu pernah membayangkan kelak kamu akan menjadi seorang arsitek? Nah, berikut ini kegiatan utama dari seorang arsitek, yaitu merancang, merencanakan, dan mengawasi konstruksi bangunan. Selanjutnya, apakah kamu ingin menjadi seorang dokter hewan? Nah, berikut ini adalah kegiatan utama yang dilakukan oleh dokter hewan, yaitu menemukan penyakit, merawat, dan mengobati. Lalu ada pilot. Tugas utamanya menerbangkan pesawat dan membawa penumpang dengan aman. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Nah, berikut ini adalah contoh puisi yang Udin lihat di salah satu majalah. Bisa kamu perhatikan ya, dan kamu baca di dalam hati isi dari puisi tersebut. Nah, ciri-ciri dari puisi yang pertama adalah ada judul, kedua terdapat bait terdiri dari beberapa kalimat, ketiga keteraturan bunyi vokal, dan keempat menggunakan kosakata yang indah. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Nah, baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut dengan bait puisi. Perhatikan puisi berikut. Nah, baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. 4 baris tersebut disebut dengan bait puisi. Nah, begitu pula di bawahnya. Baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat disebut dengan bait puisi. Sedangkan baris puisinya merupakan kumpulan kata-kata yang terdapat dalam satu kalimat. Selanjutnya, silahkan kalian baca teks berikut ini di dalam hati. Perhatikan ya teksnya. Nah, selanjutnya mari kalian mengamati gambar berikut ini. Ada gambar kucing, gambar kelinci, serta gambar ayam. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Nah, sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Berikut ini adalah contoh daur hidup yang tidak bermetamorfosis, yaitu daur hidup kucing. Nah, karena bentuknya tidak berubah dari kecil hingga dewasa. Nah, selanjutnya ada contoh daur hidup dari ayam. Setiap hewan memiliki siklus hidup yang berbeda, yaitu tergantung pada jenisnya. Jadi jenis setiap hewan itu memiliki siklus hidup yang berbeda. Nah, menjalani hidupnya dari zigot janin, bayi, remaja, dewasa seperti hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui, misalnya kucing. Nah, sedangkan siklus melalui dari telur, anak-anak hingga dewasa, yaitu hewan yang terdapat pada aves, misalnya burung, ayam, dan lain sebagainya. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, ciri-ciri puisi adalah terdapat judul, bait, kata-kata yang indah, dan keteraturan bunyi vokal. Kedua, setiap hewan mengalami siklus hidup yang berbeda, tergantung dari jenisnya. Ada yang bermetamorfosis sempurna, misalnya kupu-kupu, dan ada yang tidak bermetamorfosis, misalnya adalah kucing. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.